di early dengan cukup baik melawan Green. Tapi problemnya adalah bagaimana dengan kehadiran dari kami. Oke, dan apakah ini match point yang akan kembali didapatkan oleh Alter Ego X untuk membuat progresif round mereka berjalan semakin mulus, atau Onyx Pertiwi yang akan membawa ke game yang keempat. So sebelum kita mulai, aku minta suaranya MDL Arena, mari tepuk tangannya. Let's go to the lockdown. Yes, ini dia untuk di awal game kita ngeliat bagaimana, wow, Chef langsung ditumbangkan di tangan dari... Jadi di bawah detik 30, menandakan bahwa early game yang tadi sempat kita bahas juga berjalan dengan maksimal. Tadi mau mention ya, Hilda Khalid itu berulang kali aku lihat ya, lagi rame banget di sosial media. Untuk bermain di mid terlebih dahulu, ngasih tekanan ke arah jungle, dan mid lane-nya main di XP. Yang bisa lebih aman dibandingkan dengan di mid yang dia bakal keganggu juga sama roamer dari tim lawannya gitu. Iya, dan Foundir ini entah kenapa ya, aku harus lihat emblemnya sih, tapi sakit banget even ke tangan dari Polo itu. Yang penting sih harus bawa conclusive blast sih intinya ya, lagi-lagi agar fast clear juga dari kedua fighter ini. Dan oke, terlihat memang pause sekarang dituju oleh Kaizen dan berhasil juga dieksekusi. Masalahnya Kaizen apakah ke-trigger, Tempest of Blade-nya sudah nggak ada dan masih bisa escape dengan tanpanya ada Tempest. Sekarang aman banget untuk Alter Ego X dengan 2 poin kill mereka. Oh oke, dari emblemnya yang dibawa oleh Foundir ini adalah Frail dan juga Conclusive Blast. Jadi damage early emang udah dengan adanya Harit. Untuk di game kali ini niatnya adalah untuk nge-pressure ke arah chefnya. Sementara kalau kita ngeliat dari Link ya, Fatal tetap jadi sebuah pilihan pasti bagi Link, diikuti dengan adanya yang ditambah dengan Warcry. So damage dari awal, Alter Ego untuk trio midlane benar-benar terasa. Akhirnya ini dia Onyx Pertiwi yang kita nantikan. Permainan early game yang agresif, yang kembali mereka terpertontonkan. Lihat gimana Kazuki juga menerima damage dari fracture yang cukup besar. Seth memang agak sedikit tertinggal tandapnya, tapi nggak jadi masalah. Dia coba untuk memperkecil perbedaan yang ada. Tapi ini jadi problem loh, ngelihat bagaimana Chef ditempel terus sama Hildanya dan bahkan level 4 pun belum hingga menit kedua. Wow, power of awareness dari Foundir yang langsung menutup pergerakan dari Mira. Haruskah dia men-trigger flickernya, ternyata nggak bisa selamat. Kaizen masuk di timing yang tepat. Dan akhirnya ngebuka chance yang sangat jarang ditemukan oleh para user Link. Oke. Turtle pertama possible sekali untuk mereka dapatkan dengan perbedaan level yang lumayan jauh menurutku. 2 level di awal 2 menit pertama itu jauh banget untuk jungle. Dan ini menjadi sebuah problem juga karena otomatis kalinya snowball agak susah untuk diberhentikan dan bahkan kejepit 3 orang sekaligus. Waduh, cukup berbahaya lagi-lagi Kaizen masih dengan Tempest of Blade. Yang tertuju adalah Livy, tapi untungnya ada flicker yang di-trigger membuat Livy masih bisa bertahan. Dan non-stop pressure dari Alter Ego X coba untuk dikerahkan. Karena skill Lizard serta Fire Beetle akan mereka ambil. Apalagi kita ngeliat patternnya dari Alter Ego X ya. Begitu tahu bahwa udah ada 2 level difference dan bahkan sekarang 3 level difference antar jungle. Ini akhirnya Hilda kembali ke tempat asalnya, XP lane. Untuk mengisi apa? Tentunya untuk mengisi ke arah damage utamanya, yaitu di arah mid lane dengan Cecilia. Waduh, lagi-lagi Foundir. Belum puas sama Seth. Benar-benar dihabisin untuk ketiga kalinya. Orange buff akan coba diambil. Sandstorm-nya. Dan sejauh ini belum ada target yang didapatkan oleh Onyx Pertiwi. Yes, dan pada akhirnya Onyx Pertiwi dengan hanya 1 poin kill saja, ini ngebuat mereka nggak punya modal yang begitu bagus untuk bisa melakukan counter setup terhadap teman-teman dari Alter Ego X, apalagi dengan fast mobility dari jungle-nya. Wow, Arvi dituju. Arvi masih bisa menghindar dengan Rondo. Mengetahui keberadaan dari Chef tadi yang langsung membuka retributions-nya. Ini benar-benar makro yang dibutuhkan oleh Arvi untuk bisa mengantisipasi dari poin pick off ke arah seorang gold laner ya. Dan Pau belum terexpose, memang sekarang terkena efek stun. Tapi Arvi flicker, dibuka Glow's Pathway. Arvi yang dituju dikejar dengan dia Ring of Punishment. Tapi sekarang backupan pun datang, Kaizen datang dari langit. Membuat Pau sepertinya nggak bisa selamat. Hilda kembali terpick off dan Hilda lagi-lagi menuju ke arah Chef. Dan Chef untungnya masih bisa menghindar dengan Goats, tapi nggak dengan purple buff-nya. Dan sekarang terus-menerus invasi jungle dilakukan oleh Alter Ego X. Iya, dan ngebuat teman-teman dari Onyx Pertiwi bahkan nggak bisa megang jungle-nya mereka sendiri di menit yang kelima. Lagi dan lagi, ini menit kelima di mana turtle kedua pun belum spawn loh. Ini udah bener-bener berbahaya banget, apalagi dengan Chef yang langsung di pick off di arah bottom lane-nya. Ini yang tadi aku bahas, Shoji. Dari Alter Ego X memaksakan Assassin di pick. Dan itu yang mereka mau dengan Hilda yang dibuka di awal. Dan sekarang terlihat Chef jadi bulan-bulanan oleh Alter Ego X. Wow, tertangkap Raging Sandstorm kah? Memang kopian tapi Magma masih bisa bertahan dengan nggak ada HP lagi. Dia udah pixel HP, Arvi kembali mendapatkan poin kill. Dan sekarang lihat gimana Alter Ego X sudah mulai sedikit demi sedikit
menghancurkan semua bangunan dari Onyx Pertiwi. Dan ini strat yang tadi aku udah katakan di band pick sebelumnya, Radit. Iya. Dengan adanya estafet antara Hilda dan juga Khalid, mid lane-nya ditaruhkan dengan sisian di arah mid lane. Ditambah lagi dengan late game adanya power dari Kaizen yang emang harus nobel. 3 poin kill dan juga 3 poin assist ngebuat Kaizen sangat-sangat menggila untuk di game kali ini. Bahkan mendapatkan 3 level advantage dibandingkan dengan Chef. Waduh, ini Founder setiap muncul, Chef harusnya udah mulai mengantisipasi ya. Kaizen. Tapi Chef mencoba untuk mempertahankan meskipun Livy yang dituju oleh Kaizen. Dan lihat gimana Chef turut tereksekusi. Gak ada yang bisa didapat kalau Onyx Pertiwi. Mereka semua dipaksa untuk merelakan turret mid lane ke tangan Alter Ego X. Yes, high probability untuk teman-teman dari Turtle 3 bagi Alter Ego X ya. Ini untuk di skip aja karena dari segi potensinya Lord langsung dijadikan di menit 8 itu besar banget untuk diambil oleh teman-teman dari Alter Ego X. Apalagi melihat adanya 10.000 gold lead dengan 1/13 dari segi kill point-nya Radit. Wah, ini udah hampir 2.000 gold lead per menit loh. Karena Iya, kalau hampir. menyentuh angka 12.000 ya di menit ke-6 tadi, itu udah bisa tercipta. Tapi ya memang 1.500 lah sekarang. 1.500 sekarang, tapi Alter Ego X non-stop pressure. Mereka kembali menekan seluruh lane dari Onyx Pertiwi. 2 projectile yang selalu dikeluarkan dari Bad Impact dan juga Death Sonata. Itu akan mempersulit siapapun dari Onyx Pertiwi yang mencoba menyelamatkan semua objektif bangunan mereka. Ya, dan pada akhirnya Alter Ego X di sini benar-benar coba untuk cari apa ya, bisa bilang setup dulu dengan ngabisin inner turret-nya dan Hilda yang dari tadi emang main sendiri. Foundir, kita nggak pernah ngeliat dia terlalu banyak sendirian, berteman-teman, berkelompok dengan teman-teman dari Alter Ego X yang lainnya. Dia lebih memilih untuk screening, buka info, dan ngelas. Wah, lihat 3 poin itu aja karena dia tahu kalau dia bisa di follow up oleh Kaizen. itu selalu ditempelin sama Founder. Ya. Gimana Nolanya bisa dapetin semua item yang dibutuhkan. Gak ada chance untuk farm sama sekali. Karena memang ada Founder dimanapun Nolan berada. Magma dihentikan quicksand guard-nya. Flicker terpaksa dibuka oleh Magma. Melarikan diri. Dan yap, kehilangan inner turret. Dan kali ini hanya tersisa 3 best turret saja dari Onyx Pertiwi. Ya, sudah menyentuh ke angka 13.000 gold lead. Dan aku penasaran untuk item sih sebenarnya. Karena ngeliat dari Kaizen emang kerjaannya emang lebih ke arah jungle terus. Dan bahkan pick off sesekali. Oh my god, Kaizen! Akhirnya ter-shutdown. Terlalu dalam overcommit yang dilakukan oleh Kaizen. Memang pertukaran ada dengan Chef. Tapi kali ini Alter Ego X harus berhati-hati. Karena sedikit demi sedikit, misalnya kayak tadi bisa membuat Onyx Pertiwi lebih aman lagi gitu untuk mempertahankan high ground mereka. Dan terbukti dengan gold swingnya sih. Ada tiba-tiba 1.500 gold swing yang diterima oleh Onyx Pertiwi. Walaupun kita juga harus lihat dari segi kondisi chefnya. 061 Dit untuk Iya. jungle. Ini Ini- udah beda level 5 level Dit. Waduh, ini benar-benar ditekan habis-habisan sama Alter Ego X. Bahkan satu creep jungle pun nggak dikasih loh sama mereka. Iya. Benar-benar menunjukkan bahwa ini dominasi yang penuh yang dimiliki oleh Alter Ego X atas semua yang ada di Land of Down. Dan lihat bagaimana turtle ketiga di skip dan langsung menuju ke arah Lord menit ke-8. Dan ingat sudah tidak ada enhance Lord ya untuk sekarang ya. Yap. Jadi bener-bener dari awal Lordnya udah sakit banget. Apalagi dengan posisi tidak adanya pasif dari turret. Ngebuat Lord punya chance yang lebih tinggi lagi untuk langsung menembus ke arah 3 lane yang berbeda. Ini udah nggak ada 3 shield dari best turret-nya. Memudahkan Alter Ego X sebenarnya untuk bisa memainkan 3 wave minion di waktu yang bersamaan. Nanti gimana manajemen wave-nya ini dilakukan oleh Alter Ego X, kita akan melihat juga karena mid-nya kan udah kedorong nih. Tapi seperti ada pick off yang berhasil dilakukan dari jarak jauh. RV, Death Sonata, Bad Impact dari Zuki yang terus berulang kali memakan korban jiwa. Dan lihat gimana Save juga hampir saja tereksekusi. Dari jauh semuanya berhasil memberikan damage yang masif ke arah Onyx Pertiwi. Dengan menit ke-9 kita ngelihat bagaimana mid dan juga di arah bottom lane sepertinya akan ditekankan habis-habisan oleh Alter Ego X. Dan bahkan damage dealt dari teman-teman Alter Ego X ini udah gede banget. 45.000 dan 57.000 di tangan dari RV dan juga Kazuki sendirian. Ngebuat Onyx Pertiwi juga kesusahan untuk melakukan defensive maneuver. Iya, ini wave sudah mulai masuk dari bagian tengah. Satu base turret dihancurkan dan lihat. Berhasil memang terpick off Kaizen-nya. Tapi kali ini masih ada 4 player dari Alter Ego X yang bersiap untuk menunggu kedatangan Lord pertama di atas. Masih tertahan dengan beberapa wave minion, tapi sepertinya mereka akan laju lagi ke dalam base dari Onyx Pertiwi dengan 3 lane minion yang berbeda. Dengan adanya Lord jadi atas, coba untuk langsung didorong begitu saja. Pau juga kebingungan untuk melakukan defensive maneuver karena lihat bagaimana HP-nya sangat-sangat bocor di hadapan dari Alter Ego X. Gimana caranya membendung agresi dari Alter Ego X karena sekarang base sudah mulai dituju, tapi sepertinya mereka ingin mencabut nyawa dari semua player Onyx Pertiwi. Dan Alter Ego X fokus ke arah base untuk mendapatkan match yang pertama Alter Ego X di progressive round ini. Yap, 3-0 terjadi di match pertama dari Alter Ego X dengan dominasi di game kedua dan juga di game ketiga.